berdoa ketika sholat, terus kita berdoa di dalam hati, diperbolehkan selama tidak menggunakan bahasa lisan, bahasa hati. Terus kalau saya boleh menambahkan mungkin ya, justru ketika orang lagi sholat kita bilang aja dia lagi berdoa, mungkin itu lebih hebat. Karena apa? Karena itu senjata orang Islam. Tadi kan Saiful Mukmin kan, doa Saiful Mukmin. Jadi kita sebagai orang Islam itu harusnya punya power, kebanggaan, punya power. Nah, kan sekarang yang terjadi itu justru sholat itu selalu dikaitkan dengan akhirat kan. Iya. Seolah-olah justru sholat akhirat itu, aja. iya, sholat itu nggak ada gunanya buat dunia. Gitu. Padahal justru harusnya kita tuh kalau lihat orang lagi sholat, dia lagi ngedoa. Iya. Mungkin harusnya kalau boleh ya, saya sebagai generasi muda itu pengen punya gerakan, ayo minta sama Allah. Ya lagi sholat itu, maksudnya ya ayo kita sholat. Gitu. Iya. Jadi jangan selalu dalam masjid itu berkaitannya dengan surga, berkaitannya dengan akhirat, justru untuk kepentingan dunia juga gitu. Iya. Dalam hal apapun gitu. Mungkin ya, kalau boleh saya menambahkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Samiin tadi, bagaimana hukumnya atau pandangannya kalau kita berdoa tapi mendoakan orang lain jelek? Contoh lah, ini mapunten ya, saya nggak bermaksud siapa-siapa. Contoh kalimat-kalimat hizib mungkin ya kan. Iya. Allahumma syatid, misalkan ya Allah hancurkan mereka misalkan. Ya gimana lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa sih dalam sholat itu katanya selalu dibeda-bedakan? Apakah memang tidak ada tuntunan yang sangat jelas sehingga tidak perlu ada perbedaan? Silakan mungkin untuk narasumber pertama. Justru salah satunya ini gini ya, melalui banyak orang atau makhluk atau kita mukminin terutama banyak kebutuhan, banyak melalui sikon dan situasi kondisi, maka doa itu banyak menyeruak dari mulai A nepikeun ka Z sampai Z. Itu ada komplit, paket komplit itu mukmin dalam sholat komplit banget sebenarnya dalam berdoa banget ya? banget paket komplit banget ya, mudah. Tapi justru kan gini ya, dalam kenapa umpamana tadi kan tidak ini dunia kok disebut-sebut umpamana akhirat, justru orang-orang itu kebanyakan cuma tingkah laku aja dan bacaan saja, tidak masuk di dalam hatinya. Kan gini tadi umpamana doa itu ungkapan permintaan, pengharapan, permohonan. Kan kita umpamana berdoa Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, salah satunya, atau doa iftitah, doa pembukaan ya. Itu emang sunat, tapi kan perlu, penting gitu, penting banget. Kenapa? Kan timbal baliknya kepada saya, makhluk, seorang makhluk. Saya udah muja-puji Allahu Akbar kabiro, Allah maha akbar, selamanya semalamanya. Otomatis sifat kebutuhan atau sifat butuh kita kepada Allah, sifat ketawaduan kita kepada Allah, dan sifat rendah kita di hadapan Allah. Melalui itu rafa'ahullah, dalam kaidah atau dalam hadis, salah satunya hadis, man tawaddo'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati kita kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya yang lebih tinggi. Terus kalau tadi gimana? Banyak keingetan. Mendoakan orang lain dengan hal-hal jelek gimana? Menurut pandangan narasumber. Salah satunya itu kalau umpamana darurat, sepertinya seperti hiji, seperti ini udah tidak sadar lagi.
bisa salah saja gitu. Mendoakan. Kalau contoh misalkan lah, saya buka warung, tetangga saya buka warung, ya Allah mudah-mudahan tetangga jangan laku warungnya, saya aja yang laku, kan hampir sama tuh. Kan, Gitu ya. kan gitu gak darurat. Tapi istilahnya bisa jadi salah, bisa jadi haram. Relatif kan tadi umpamanya sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita, kebutuhan orang lain. Sesuai kebutuhan dan sesuai ke ilmu kita kan. Ya kan gini, umpamanya kita di alam dunia ini meminta apapun boleh. Minta kaya dari bagus, kaya dari jelek, umpamanya kaya dari berusaha apa, silahkan. Kaya dari banyak harta, dari santet, umpamanya dari apa, bisa jadi munjung gitu ya, boleh. Tapi kita punya aturan, aturannya ini loh, dibenghar benghar. Tapi itu berarti jangan, sebab kita punya aturan, berarti ilmu lagi kembalinya ke ilmu kita. Jadi maksudnya kalau secara tegasnya boleh nggak mendoakan seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, secara tegasnya. Soalnya doakan sakti pisannya. Kan pasti, senjata. Pasti juga dijabahkan gitu. Nabi kan udhun istajib lakum. Iya. Terus itu apakah bakal dijabah juga gitu? Itu kan taufik hidayah atau ijabah pengijabah itu hak penuh milik Allah. Tapi kita ada tata krama, ada rukun dan syaratnya. Insya Allah kaditunya pasti ijabah. Asal melalui aturan-aturan yang berlaku. Tok bahasana diijabah langsung atau tidak diijabah langsung, itu tetap melalui diri pribadinya masing-masing. Umpamanya, kok kenapa kita berdoa tapi belum ijabah, belum kesampaian yang saya inginkan, yang saya maksud gitu ya. Salah satunya bisa jadi yang ke satu adalah mau mengiparati dosanya, mau mengampuni dosanya, satu. Yang kedua mau menyentabilkan dirinya. Yang ketiga mau meninggikan derajatnya. Insya Allah nanti ijabah. Tapi dalam kasus sekarang ya, banyak orang-orang yang meminta mimpi atau ijazah dari para kiai. Ini bagaimana saya mau sama wanita itu, bagaimana minta pelet? Apakah itu tidak termasuk menzolimi si wanita yang dipelet tersebut? Kan bentuk wipik juga mungkin itu salah satu dari doa ya. itu pengharapan kan, itu juga pengharapan agar dikabulkan pengharapan kita sama Allah dengan cara wipik, memelet, memikat wanita tersebut dengan cara doa tersebut. Apakah itu tidak termasuk menzolimi si wanita sampai wanita-wanita tersebut sampai tergila-gila? Kita beda jauh jeung santet lah gitu. Intinya santet Islami. Dalam itu ya, dalam konteks yang tadi kan istilahnya wipik atau apa, kan ini rentan sedikit. Intinya gini, sedikit orang umpamana deket pisan antara kedoliman dan pengharapan dan doa ya, model gitu. Tapi untuk kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan ya pasti orang lain dan orang lain, untuk kemaslahatan kita dan orang lain, kalau itu nyampainya kepada menjadi pernikahan, contohnya menjadi kemaslahatan, itu katanya boleh. Nyampe kalau orang yang dipelet sama kita itu udah punya calon tapi kita niat menikah juga, nggak boleh itu. Salah satunya itu mendolimi orang yang ya perbedaannya selisihnya kan sedikit mungkin gitu, sedikit. Memang teringat ianya, teringat bahwa Nabi juga pernah mendoakan kejelekan sebenarnya.
Waktu ada orang Yaman, kalau nggak salah orang Yaman, meminta kepada Nabi ahli Quran untuk mengajari di daerahnya ya, untuk mengajari di daerahnya Quran, meminta kepada Nabi, dikirimlah oleh Nabi sahabat-sahabat ahli Quran ke negeri Yaman tersebut, kalau nggak salah Yaman 70. Nah, iya. Kemudian habis di tempat tersebut, para sahabat yang diutus oleh Nabi itu malah dibunuh, dikhianati. Kemudian sampailah beritanya kepada Nabi, Nabi pun mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang mencelakai ahli Qura tersebut. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang telah menghancurkan ahli Qura dari kami. Nah, dari hadis tersebut saya beranggapan bahwa mendoakan orang dengan doa yang jelek juga dibolehkan selama ada kemanfaatan bagi pihak yang lain, khususnya kemanfaatan bagi pihak yang terzolimi. Misalnya sekarang kita mendoakan Israel dengan keburukan, ya Allah hancurkanlah Israel. Apakah dibolehkan? Mungkin dibolehkan karena ada kemanfaatan buat pihak Palestina, buat kemerdekaan Palestina, buat kaum Palestina yang terzolimi, yang banyak dizolimi oleh kaum Israel. Menurut saya boleh selama kaum yang didoakan tersebut zolim dan ada kemaslahatan terhadap pihak yang terzolimi. Menurut saya enggak, kalau seperti itu menurut saya enggak adilnya, soalnya kebenaran kalau seperti itu jadi kebenaran sama kesalahan itu relatif. Jadi kayak tadi Mang De agak menguntungkan bagi Israel, belum tentu bagi Palestina, belum tentu bagi Israel. Kan jadi menguntungkan sebelah gitu. pihak. Jadi berapa? Apakah kita harus menguntungkan orang yang menjajah? Ya enggak juga. Nah, gini ya. Jadi maksudnya kan Israel juga punya argumentasi yang mereka punya argumentasi yang kuat gitu buat tempat Israel. bukan seperti itu. Ya paham. Ini sebenarnya pembahasannya memang agak sedikit sensitif ya, apalagi berkaitan dengan pihak lain. Tadi pertanyaannya mungkin harus saya ikut andil juga dalam pembahasan ini, meskipun saya moderator. Apakah boleh mendoakan orang lain dengan kejelekan? Jelas itu. Apakah bentuknya bentuk misalkan mendoain orang supaya jualannya nggak laku? Apakah misalkan dengan memikat orang, milik orang, atau apakah dengan mendoakan Israel supaya hancur dan sebagainya? Ini kalau nggak salah ya, Allah alam bisawab. Sebenarnya hati para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang sangat lembut, ya, orang yang sangat pengasih juga, penyayang juga. Jadi sepertinya Allah alam, kalau seandainya nih para nabi dan para rasul itu tanpa meminta pun, ini tingkatannya bukan kita ya, para nabi dan para rasul pun ketika dizolimi, ketika disakiti, beliau tanpa meminta pun untuk menghancurkan atau memusnahkan orang yang menyakitinya, itu malaikat itu udah siap, bahkan menawarkan diri tanpa meminta pun. Jadi ketika Kanjeng Nabi dilemparin batu sampai giginya patah karena di embargo, nggak boleh ada pengiriman bantuan, nggak boleh makan, nggak ada yang boleh ngirim apapun, seperti sekarang yang terdampak Palestina, di embargo, ditutup semuanya, diboikot. Nah, Malaikat Jibril itu udah menawarkan diri. Apakah perlu saya hancurkan ini semua? Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, tidak perlu. Tidak perlu. Justru saya mendoakan supaya mereka itu dapat hidayah. Itulah mujizatnya Kanjeng Nabi, kehebatan, keluasaan dari hati Kanjeng Nabi. Nah, ada satu cerita zaman dulu itu Nabi Ibrahim, kalau nggak salah di kitab apa ya, itu semua umatnya dibunuh semua dengan doanya Nabi Ibrahim. Pokoknya yang membangkang itu langsung angkat tangan berdoa, ya Allah hancurkanlah umat ini. Hancur. Dakwah lagi nggak terima, dimusuhin, disakitin, bahkan mau dibunuh. Langsung angkat tangan, ya Allah doa, hancurkanlah mereka. Matiin semua. Sampai pada titik di mana Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Apa? Ada perintah oleh Allah
untuk membunuh anaknya yang sangat dicintai. Ini ada dua versi, apakah itu Nabi Ishak ataukah Nabi Ismail. Allah alam, silakan pilih sendiri aja. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ini protes, ya Allah, kenapa engkau menyuruh saya menyembelih atau membunuh anak yang sangat saya cintai? Padahal itu perjuangan punya anak itu susah payah. Lama banget Nabi Ibrahim itu punya anak. Ketika giliran punya anak, dikasih keturunan sama Allah, disuruh menyembelih, disuruh dibunuh. Apa jawaban Allah? Bukankah engkau dulu pernah meminta kepadaku untuk membunuh semua umat-umatmu itu? Ingat enggak? Kata Allah. Wah iya. Kan mereka juga ciptaan saya. Mereka itu sama seperti kamu, diciptakan saya. Gitu. Tapi mereka membangkang. Ya itu bukan urusan kamu, katanya. Maka hari ini saya minta kamu untuk mengorbankan anakmu, untuk menebus semua dosa-dosamu. Nah, disitulah akhirnya Nabi Ibrahim dengan ikhlas merelakan anaknya itu. Nah, dari sini ada satu gambaran bahwa sebenarnya ya tadi mungkin doa kita itu berpihak kepada Palestina, tapi merugikan Israel. Karena Israel juga punya dalih, punya alasan. Saya juga mempertahankan diri dan lain sebagainya lah. Tapi hemat saya begini. Kalau memang iya, kita pengen hidup tentram, damai, bersama-sama, silahkan jalin komunikasi, silakan diskusi, ya. Diplomasi itu diperlukan. Bagaimana caranya supaya sama-sama berdiri, sama-sama enak, sama-sama bebas. Itu adalah tugas semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama orang-orang Islam dan juga non-Muslim yang berkepentingan semuanya. Nah, ada satu pertanyaan yang menggelitik buat saya sendiri ya. Ketika Kanjeng Nabi itu kalah perang, waktu itu perang Uhud. Perang Hondak yang waktu ada pemanah di atas itu, perang Uhud, yang itu nggak boleh turun, tapi karena musuh udah pada lari, ini pemanah-pemanah nih yang tadinya suruh jaga di atas malah turun ngambilin jarahan tuh, akhirnya diserang balik sama musuh. Di situ sampai Kanjeng Nabi udah istilahnya di ujung tanduk lah, hampir kalah lah. Nah, dengan sangat keterpaksaannya inilah beliau meminta kepada Allah, kalau memang ya Allah Engkau tidak berikan kemenangan kepada aku hari ini, maka tidak akan ada makhluk yang akan menyembahmu lagi, tidak akan ada makhluk yang beriman kepadamu lagi. Nah, di sini kita mulai agak berpikir ya, oh mungkin artinya kita boleh, mungkin ya diperbolehkan untuk mempertahankan keyakinan kita, keimanan kita, bukan kepentingan kita. Kalau sampai ini menyangkut keimanan kita, misalkan orang Palestina, ya saya juga nggak bisa ya kalau saya harus dibombardir, bagaimana saya ibadah, bagaimana saya sholat, ya kan? Mungkin ya, mungkin wallahu alam, mungkin mereka yang berada di sana berhak untuk berdoa kepada Allah, bagaimana saya ya Allah bisa mempertahankan keimanan saya ini, bagaimana caranya, saya pasrahkan kepadamu. Karena kedua-duanya punya alibi, punya alasan membenarkan dirinya sendiri. Kata Israel begini, kata Palestina begini kan. Nah, tapi yang pasti begini, kalau saya berada di posisi orang Palestina, pasti saya akan melawan. Meskipun misalkan orang Palestina punya alasan, orang Israel punya alasan, orang Israel banyak dukungan, saya juga punya alasan. Apa? Mempertahankan posisi saya, mempertahankan tanah air saya, supaya saya bisa beribadah dengan tenang. Kalau bukan saya yang membela diri, siapa? Contoh misalkan, saya orang Indonesia diperangi sama orang Arab misalkan. Orang Arabnya tuh pengen ngejajah Indonesia, contoh, wallahu alam ya, maaf ya, atau orang lain lah, negara lain. Siapapun orangnya, siapapun negaranya, kalau seandainya saya ini menjadi pihak yang dijajah atau pihak yang dirugikan sehingga saya tidak bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang, tentu saya akan membela diri. Itu mungkin seperti itulah. Tapi kalau untuk bagaimana kalau kita mendoakan orang lain, ya wallahu alam, untuk hal-hal yang jelek ya, itu silakan kembalikan kepada hati nurani masing-masing.
Ya jadi menurut saya mah ngedoain orang yang jelek-jelek mah tidak boleh. Soalnya kalau kita menjelekkan orang jelek itu pasti ada pihak yang diuntungkan sama pihak yang dirugikan gitu. Jadi apapun alasannya menurut saya tidak boleh gitu. Gimana kalau An berada di pihak yang terzolimi? Hah? Keluarga An dibantai contohnya sama ini kan? Contoh ini mah ya. Keluarga Han itu ada yang membantai. Apakah Han tidak ada niatan untuk mendoakan orang yang membantai tersebut? Saya tidak akan mendoakan, tapi saya akan lawan. Mendoakan. Wah, ini udah membantai keluarga saya. Semoga ini pasti akan terungkap dari mulut An juga, karena An berkata begitu. Jangan mendoakan jelek lah, walaupun dia gitu. Karena An berada di posisi yang aman. Coba kalau anak-anak ada di posisi yang terzolimi, tidak ada ungkapan-ungkapan kasar lah minimalnya kepada orang yang menzolimi anak. Iya, masalah itu ya benar. Tapi kan ngedoain yang tidak baik itu kan tidak boleh. Soalnya ada pihak yang intinya ada pihak yang dirugikan oleh doa kita tersebut. Gitu. Jadi bukan masalah kita yang didolimi, itu kan hak prerogatif Tuhan untuk membalas itu. Tapi intinya doa itu kan menurut saya tidak boleh, soalnya di dalam doa itu kan sakti. Jadi pasti akan ada yang pihak dirugikan oleh doa tersebut gitu. Jadi menurut saya juga doa tersebut sakti, doa tersebut makbul, tetapi di dalam doa juga ada syarat-syarat doa tersebut diijabah. Seperti di dalam Al-Qur'an, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, atau Abdullah ya. Ada la tad'ullaha fa qalbuhu Ghafil. Jangan engkau berdoa kepada Allah tetapi hatimu lalai, tidak akan diijabah. Jadi memang doa tersebut adalah sakti lah istilahnya. Doa tersebut sakti. Tapi doa yang bagaimana tuh? Tidak semua doa akan berujung diijabah. Berujung ijabah. Kalau misalkan lebih hematnya mungkin ya itu tadi. Kalau misalkan terpaksa kita, Allah, Kanjeng Nabi pun mendoanya begitu tadi kan dijelaskan. Ya Allah, kalau seandainya hari ini Engkau tidak berikan kami kemenangan, maka tidak akan ada lagi orang yang akan beriman kepadamu. Jadi mungkin ya doanya, ya Allah, sadarkanlah mereka, taufik hidayah. Ya, berikanlah hidayah kepada mereka supaya hidup bersama-sama. Mungkin seperti itu ya. Jadi intinya ngedoain orang jelek itu tidak boleh ya. Ya tadi udah ada contohnya Nabi Ibrahim. Apakah kalau kita berdoa kejelekan kepada orang lain lalu kita siap menerima tanggung jawabnya? Kan Nabi Ibrahim berdakwah. Tetapi ketika umatnya tidak menerima, lalu dia atau beliau ini enggak segan-segan meminta kepada Allah untuk dimusnahkan, lalu dijawab sama Allah, langsung dimusnahkan, diijabah sama Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita siap untuk menerima tanggung jawab itu nantinya? Kemudian kalau contoh Nabi Muhammad waktu para sahabatnya dibantai, itu Allah alam saya belum pernah lihat. Ada. Jadi ayat kutukan satu sekalipun gini. Itu. Gini. Sekali. Setiap apa yang kita dengar, kecuali dari Al-Quran ya, ini tidak menggunakan hadis atau tidak menyepelekan hadis. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu dicermati, hal-hal yang perlu diteliti lagi. Apakah memang hadis benar yang diucapkan Nabi atau karangan orang? Nih, ada satu hadis yang sangat menggelitik hati kecil saya. Ketika itu ada seorang muslim lewat lalu berpapasan dengan orang Yahudi. Mungkin semuanya dengar ya. Orang Yahudi ini harus dipojokkan sama kita ke jalan yang sangat jelek, terprosok. Kita berpapasan dengan orang lain dan kita harus mengintimidasi orang itu, orang Yahudi itu. Kata hadisnya seperti itu. Allah alam, benar atau enggaknya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah benar itu perilaku orang Islam?
kita berperilaku seperti itu. Atau contohnya misalkan ketika kita bertemu dengan orang non muslim atau yang beda keyakinan, ketika mereka mengatakan assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam, keselamatan bagimu, kata orang lain. Kemudian kita jawab racun bagimu, kesengsaraan bagimu. Kita jawabnya seperti itu. Ini kan katanya hadis, katanya ya, mungkin dengar ya, katanya hadis. Tapi wallahu alam, apakah itu benar-benar hadis sahih atau tidak? Nah, ini yang perlu kita cermati sebenarnya. Jangan sampai kita membuat keputusan yang salah karena sumber yang belum jelas. Tapi dalam hadis ma'ala manita ba'al kuda gitu, yang konkret atau yang insya Allah jadi sahih gitu. Paling ya mendoakan kepada orang yang menerima hidayah. Jadi mendoakan bagus. Doain bagus. Supaya dapat hidayah. Nah, nyampainya ke sana gitu. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan? Iki can berkomentar ya kumaha ya pawang hujan. Nah ini masalah hujan ya. Masalah hujan. Kalau kita punya acaranya contoh Namuludan. Orang lain itu banyak yang mengharapkan hujan ya. Karena kita punya kepentingan ada acara Namuludan kan kita mah banyak ya. Ada yang cara hujan supaya hujan itu gak datang. Bahkan ada doanya dengan Allahumma hawalina wala alina, dengan menyingkirkan hujan. Nah itu bagaimana hukumnya? Orang lain butuh hujan, petani-petani butuh hujan, kita malah berdoa supaya hujan tidak datang karena kita punya kepentingan. Bagaimana tuh? Gimana Pak narasumber? Ya hematnya gini aja sih sebenarnya. Itu mah nggak ada kaitannya dengan hukum apa istilahnya orang lain. Maksudnya hal-hal yang seperti itu tuh emang lumrah gitu. Tapi begini, kalau kita yakin sama Allah, kemudian itu adalah sangat mendesak, tanpa kita minta pun itu akan terjadi. Misalkan contohnya mengaan berceramah, tadinya teh biasa nggak hujan, hujan terus mau tampil. Kalau apa yang kita lakukan itu diridhoi Allah dan niatnya benar lillahi ta'ala, insya Allah hujan itu akan berhenti. Gimana ini? Jadi orang yang ceramah tetapi datang hujan berarti itu dari tapi memang begitu. Maksudnya gini, ketika kita ditugaskan oleh Allah lah, dalam tanda kutip ya, kayak penceramah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran tanpa tendensi, tanpa niat yang tidak benar, benar-benar lillahi ta'ala, tanpa pasang tarif, tanpa dijadikan itu alat untuk mencari kekayaan. Ya kan kalau orang yang seperti itu kan udah nggak ada kepentingan duniawi lagi, insya Allah nggak bakalan ada yang bisa menghalangi. Ya kecuali masih dia punya niat lain. Orang sekarang mah yang ya Allah alam ya, saya juga nggak tahu kata apa hati seseorang. Tapi kebanyakannya kan kita lihatnya begitu. Bukan untuk menuntun masyarakat supaya menjadi lebih pintar, supaya lebih yakin ke Allah. Malah justru kadang-kadang jadi tontonan yang kurang senonoh lah. Malah itu dijadikan sebagai profesi lagi. Iya. Nah itu mungkin bisa seperti itu. Bolak-baliknya. Intinya gini ya. Kita masuknya kembali ke pribadi, menyikapi masalah masing-masing melalui doa. Tadi umpamana ditekankan cukup mendoakan, sadar cukup mendoakan menang taufik jeung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melalui doa jelek apapun itu intinya tetap dilarang oleh Allah Subhanahu dilarang. Kok kenapa umpamana kan ada umpamana hikayat yang tadi 70 sahabat yang dibantai yang gitu yang gini umpamana itu kan
terlalu nyempet, terlalu darurat ininya non sikonnya gitu, kondisinya gitu. Terlalu darurat. Pas perang Uhud juga seperti itu supaya dapat taufik hidayah seperti yang tadi ya sampaikan. Atau umpamana kepada yang membunuh Sayyidina Hamzah juga wasi umpamanya nggak sampai gitu, nggak sampai umpamana mendoakan jelek gitu, tapi tetap harus mendoakan supaya menang taufik atau hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala, kan gitu semuanya. Intinya nyikapi kepada kita masing-masing, sikapi intinya husnudan kepada Allah, pasti dalam hatinya jangan mendoakan jelek, paling oke dibatasi mendoakan sadar dan taufik menang taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata pepatah bahasa Arab ya, bil ghawah tazidun nasyita. Dengan kopi akan tambah semangat. Karena kopinya habis, semangatnya juga udah habis. Ya, mungkin untuk pertemuan malam ini dicukupkan. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau mau berkomentar, silakan langsung di kolom komentar aja ya. Nanti kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik silakan diambil, yang jelek silakan ditinggalkan. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Kita jumpa lagi. Salam semangat, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.